Ya pemirsa, banjir rob merendam permukiman warga dan jalan di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagian warga tetap bertahan di rumah mereka meski aktivitas terganggu. Banjir rob kembali merendam wilayah pesisir Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya di Desa Pantai Bahagia, permukiman warga masih tergenang air dengan ketinggian hingga 50 cm. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka meski aktivitas terganggu di tengah banjir. Sebanyak 1.663 kepala keluarga terdampak banjir. Selain rumah warga, banjir juga merendam tambak ikan dan pemakaman umum. Air berapa, Bu? Ketinggian air ya mahal lah. Ya udah sekarang lebih parah karena memang abrasinya airnya udah sampai ke sini. Lelah karena memang air datang terus kan. Tapi ya tetap bersyukur masih dikasih sehat aja. Banjir yang tak kunjung surut membuat sejumlah kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat lebih aman. Sementara pemerintah desa setempat berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi untuk mengatasi banjir rob. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lebak, Banten sejak Sabtu kemarin menyebabkan banjir di sebagian wilayah. Salah satunya di Desa Cipedang, Kabupaten Lebak, Banten. Dua kampung masih terisolir menyebabkan ratusan warga tidak bisa beraktivitas. Semalam. Kondisi Kampung Sukamaju, Desa Cipedang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten masih tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Cipedang. Banjir masih mengenangi rumah dan akses jalan sehingga warga masih sulit beraktivitas. Salah satu warga mengatakan banjir merendam sejak semalam walaupun sudah mulai surut. Setidaknya ada 463 kepala keluarga yang terdampak banjir dan 2 kampung saat ini masih terisolir. Kemarin itu siang jam berapa ya? 3. Jam 3, oh iya jam 3, terus sampai semalam, terus sampai sekarang. Sekarang ini banjir segini. Oh gitu? Iya. Tapi warga ini udah masih belum bisa beraktivitas ya? Belum. Masih tertutup, jalan masih tertutup, belum bisa dilewati. Wilayah ini tepatnya Kampung Sukamaju itu ada 110. Namun untuk globalnya Desa Cipedang itu ada 469 KK yang terdampak banjir pada tahun ini. Sementara itu, untuk membantu kebutuhan warga, relawan Tagana mendirikan dapur umum di sekitar lokasi. Meski ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter, warga masih bertahan di rumah masing-masing. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang wanita meninggal dunia usai melahirkan di kapal KMP Lome yang berlayar dari Pelabuhan Buton, Riau menuju Batam. Korban meninggal dunia di rumah sakit sementara sang buah hati selamat. Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam. Dengan peralatan seadanya, Asmidar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Kami bersama instansi terkait dengan menggunakan speedboat menuju ke lokasi KMP Lome untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sehingga kami bersepakat untuk meminta kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur, dan di Telaga Punggurlah
akan dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan. Setelah diperpanjang selama 3 hari, pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Martin Carreras Fernando, pelatih sepak bola Valencia. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Tepatnya di koordinat 8 derajat 36 menit 32.58 detik sera, 119 derajat 36 menit 32.22 is dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile. Tim satu body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padar. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi ungkap sosok pembunuh anak politisi PKS Kota Cilegon, Banten yang merupakan karyawan perusahaan ternama yang nyambi jadi pencuri. Pelaku ditangkap saat akan mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Ini dari atas, dan 1 dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Pelakunya spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, makasih, Bang. Nah, kemudian motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana terungkapnya pelaku pembunuhan bocah SD anak politisi PKS serta apa motifnya, kita sudah terhubung dengan AKBP Yoga Tama, Kasat Reskrim Polres Cilegon. Selamat siang Pak Tama, Pak Yoga. Ya Pak Yoga, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini Pak Yoga. Pak Yoga, akhirnya pelaku tertangkap. Bagaimana akhirnya polisi bisa memastikan bahwa pelaku tersebut adalah pelaku pembunuhan dari anak politisi PKS? Memang dapat kita jelaskan ketika aku mencoba melakukan pencurian pada TKP Ciwedus, yaitu TKP ketiga, itu ditemukan ciri-ciri yang sama dengan hasil penyelidikan pada pelaku pembunuhan, yaitu menggunakan motor yang sama, dengan postur badan yang sama, dan ketika dilakukan pengamanan kepada pelaku, ketika penangkapan terjadi, itu ditemukan 2 bilah pisau dan 1 kunci pas, dan HP dari pelaku juga adanya bukti yang mengarah ke sana. Lalu dapat kita jelaskan bahwa pembuktian secara saintifik telah dilakukan. Ketika pengamanan kita langsung berkoordinasi dengan Puslapor Mabes untuk memeriksa pisau yang dimiliki korban ketika pengamanan dilakukan di Ciwedus, lalu menunjukkan bahwa adanya DNA yang sama dengan yang ditemukan di TKP pembunuhan di BBS. Oke, baik. Pak Yoga, saat penangkapan terjadi ini pelaku sedang melakukan pencurian juga di rumah orang lain. Nah, apakah saat penangkapan ini pelaku sempat mengelak tidak melakukan pembunuhan? Pada awalnya memang pelaku kita tidak mengarah ke situ dulu. Ketika kita melakukan pengamanan dan pemeriksaan, setelah ditemukannya barang, maka kita lakukan pendalaman kepada pelaku tersebut melalui bukti chat di handphonenya, lalu historinya, lalu dengan barang-barang yang dibawanya, itu patut diduga, waktu pengamanan patut diduga ini adalah pelaku pencurian dengan pemberatan, yang memang dari hasil penyelidikan kita sebelumnya, yang belum bisa kita ekspos sebelumnya dan bisa kita ekspos hari ini, itu merupakan ciri-ciri yang sama. Lalu kita buktikan secara saintifik dengan barang-barang yang ada padanya pada saat itu. Oke, baik Pak Yoga, ini pelaku telah tertangkap dan apa motif sebenarnya dari pelaku hingga tega menghabisi anak di bawah umur? Baik, kita detailkan motif dari pelaku. Pelaku itu merupakan trader aktif juga, selain jadi juga menjadi trader aktif, menggunakan beberapa exchange. Tradingnya itu modelnya perpetual futures derivative untuk berjangka, dalam arti memakai leverage. Di sini dari historis yang kita amankan dari HP-nya pelaku, pelaku ini melakukan trading cukup kita bisa bilang tanda kutip diajukan, karena kali 1000, kali 100, artinya memang cukup nekat dalam melakukan trading. Jadi dari histori handphone yang sudah kita amankan, mulai dari modal sekian menjadi sekian, lalu pelaku juga mengalami loss yang sangat besar, dan itulah yang jadi motif pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Iya, Pak Yoga, mohon maaf Pak Yoga, sambungan sinyal tidak begitu baik di sini kami terima, tidak begitu jelas Pak Yoga. Pak Yoga mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Yoga, motif sebenarnya apa pelaku membunuh sang anak? Kalau untuk membunuh sang anak tetap dua-duanya TKP ini motifnya ekonomi. Tetapi ketika bertemu dengan anak tersebut, korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku dengan cara ketika pelaku masuk ke rumah tersebut, pelaku mau membekap korban dengan cara mengikat. Tapi korban melawan dengan cara meninggalkan kemampuan dan melakukan pemukulan kepada pelaku marah, membekap dan melakukan penusukan beberapa kali kepada pelaku. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yoga Tama atas informasinya telah berbagi bersama kami di Ayu Siang kali ini. Salam sehat selalu Pak Yoga, terima kasih, selamat siang.
Ya pemirsa, usai menangkap Presiden Maduro, Donald Trump sebut Amerika Serikat akan ambil alih minyak Venezuela. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.